Kalau seumpamanya masakannya tidak ada suara pluk 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 pluk, itu berarti tandanya masakanmu gagal. Karena mari kita icip bayamnya. Bismillah. Rasanya sempurna. Tidak ada makanan seenak ini. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan si cantik lebay. Dengan saya Lia Safitri. Hari ini kita akan masak. Di sini ada bahan apa? Ada ini namanya bayam yang berwarna hijau, oke? Jadi pilih bayam itu yang berwarna hijau ya. Jangan pilih bayam yang warnanya merah, warnanya kuning, warnanya ungu. Itu namanya bukan bayam. Bayam itu yang seperti ini, warnanya hijau. Oke. Lalu di sini ada apa ini namanya? Ini di tempat kalian namanya apa ini? Kalau di tempat saya ini namanya kerupuk. Bukan kerupuk bukan, tapi kerupuk gitu. Oke? Kerupuk ini bentuknya seperti ini. Seperti ini, kerupuk namanya. Lalu saya ada bahan buat membuat masakan ini itu ada yang namanya kemiri. Kalian tahu kan kemiri seperti apa? Lalu ada juga bawang merah yang jahat itu. Terus ada bawang putih yang suka teraniaya. Ada juga cabai keriting karena dia lupa nggak di rebonding, nggak smoothing, jadinya cabenya keriting yang berwarna merah karena keseringan main panas-panasan mungkin ya cabenya jadi merah. Terus cabenya itu diulek namanya, diulek ya, diulek-ulek gitu biar cabenya itu bumbu-bumbunya itu jadi halus. Jadi waktu di oseng itu enak dilihatnya. Nah, coba kalian bayangin kalau kalian masak itu bumbunya nggak diulek, ya waktu gigit, ada kerasa si jahat merah ini, ada air matanya si bawang putih gitu kan ya. Jadi lebih baik diulek, oke? Ini saya perlihatkan cara mengulek yang estetik itu seperti ini. Sebentar kamera saya letakkan begini, iya. Wajah cantik saya ada di sini, oke? Ini namanya ulek kan ya ini ya. Ini asli terbuat dari batu, oke? Nah, harus nguleknya tuh harus ditekan gitu ya. Ditekan sampai benar-benar bumbunya itu halus. Jangan dibiarkan bumbunya apa itu namanya? Bergindil apa ya namanya ya? Saya lupa apa itu yang masih kasar-kasar gitu loh. Jangan ya. Jadi harus sampai halus. Coba nanti kalian saksikan sampai akhir. Ini masakan akan menjadi masakan seperti apa? Di sini sebenarnya di rumah ini saya itu kokinya ya. Di rumah ini tuh saya setiap hari masak. Jadi yang masak di rumah ini tuh saya. Terus istimewanya masakan saya itu ada rasa khasnya. Kalian penasaran gak rasa khas dari masakan saya? Masakan saya tuh khasnya itu dia memiliki cita rasa yang dominan garam, kegaram-garaman gitu. Nah, jadi itu membuat orang yang memakan masakan saya tuh merasa terkejut, bahagia. Ada rasa baru ini yang kegaram-garaman. Terus ada juga cita rasanya itu sedikit seperti ada rasa-rasa yang bisa dirasa di lidah bagian belakang, pangkal lidah. Nah, itu rasanya itu memang istimewa masakan saya. Cuman karena saya ini kan wanita karir ya, saya kan sibuk gitu. Jadi terkadang saya memang memilih untuk tidak masak. Jadi dibantu sama mertua saya yang sangat baik hati. Jadi beliau yang selalu masakin. Tapi kalau seumpamanya saya lagi ada di rumah ya, saya masak. Dengan ya keahlian masak saya yang memang bisa dibilang koki bintang 5 lah ya. Jadi oke, kita lanjut masak aja ya. Ngobrolnya nanti lagi lah.
Kita lanjut masak, oke. Ini penampakan dari bumbu-bumbu yang diulek-ulek tadi dengan sedemikian rupa. Oh ya, saya mau memperkenalkan asisten saya. Ini adalah asisten pribadi saya. Dia banyak membantu dalam segala hal, bahkan dalam memasak. Itu dia sangat membantu sekali. Kita lanjut. Selanjutnya, setelah bumbu halus, itu kalian panaskan minyaknya. Panaskan minyaknya. Nah, dituang di ini namanya wajan. Ya, ini namanya wajan. Wajan lalu diisi dengan minyak untuk menumis bumbunya. Oke? Kalian tahu cara untuk menyalakan kompor? Kalau tidak tahu, akan saya beritahu. Cara praktis menyalakan kompor itu dengan cara seperti ini. Oke, cara menyalakan kompor, kalian pegang bagian ini, apa ini namanya? Ini untuk yang menyalakan. Ingat, untuk yang menyalakan tuh di sini, bukan di sini ya. Ini kalian tekan, baru kalian putar. Nah, nyala. Apinya kebiru-biruan. Jika kebiru-biruan berarti apinya bagus. Kita kecilkan supaya minyaknya tidak terlalu panas, begitu ya. Selanjutnya, sambil menunggu minyaknya panas, kalian siapkan bumbu tadi. Bumbu yang sudah diulek tadi disiapkan untuk nanti ditumis. Oke? Untuk nanti ditumis. Bumbu ditumis-tumis ya. Ditumis-tumis, dioseng-oseng sampai tercium bau harum. Yang penting jangan sampai tercium bau melati ya, tapi bau harumnya dari si bumbu ini. Kalau tercium bau melati, sebaiknya kalian baca Al-Fatihah saja ya. Lalu ini kerupuknya direndam dengan air panas terlebih dahulu supaya dia bisa mengembang gitu. Biar dia bisa mengembang. Oke, kita lanjut ke menumis bumbunya. Kita tumis. Oke, ini bumbunya sudah tercium harum sekali. Apakah kalian bisa mencium dari situ? Kalau tidak bisa, coba diperiksakin lagi ya hidungnya ya. Ini udah tercium wangi soalnya. Yang jelas bukan wangi melati ya. Oke, sekali lagi bukan wangi melati. Ini wangi khas dari bumbu Sevilla. Wangi sekali ini. Lalu jika bumbu ini sudah tercium wangi, lanjut yaitu diberi air. Diberi air dengan gayung cantik berwarna hijau ini. Diberi air. Nah, karena di bekas ulekan tadi itu masih ada sisa-sisanya, diberi airnya yang bagian diulekannya tadi ya, karena namanya sayang, mubazir. Jadi dipakein air di bagian bekas ulekannya tadi. Lalu seperti ini kita tuangkan. Terdengar suara merdu gitu. Kita kosek. Oke. Lanjut, kita beri bumbu. Ini namanya garam. Kita beri garam seikhlasnya ya, bukan secukupnya, seikhlasnya. Kalau kamu ikhlas memberi garam segini, itu lebih baik. Cuman sepertinya saya harus berhemat ya, jadi saya memberi garamnya cukup segini saja ya. Saya ikhlasnya cuma segini, soalnya saya nggak ikhlas kalau harus memberi garam sebanyak ini. Di segini saja diberi garam. Oke, ditabur-tabur. Selanjutnya itu ada yang namanya
micin. Nah, micin ini harus selalu ada di setiap masakan. Kalau tidak nanti masakan kalian akan hambar rasanya. Micin ini juga kalian beri seikhlasnya. Saya hanya akan memberi sejimpit saja. Saya nggak ikhlas jika harus banyak-banyak, sayang. Jadi saya kasih sejimpit saja, ditabur-tabur-tabur. Tenang saja, tangan saya sudah dicuci, sudah steril. Lalu saya punya apa ini? Ini namanya kaldu ayam. Kita beri kaldu ayam. Tadi sudah dengan micin, lalu ditambah dengan kaldu ayam. Rasanya pasti enak sekali pasti. Kita beri kaldu ayam. Kita tabur yang cantik. Tabur. Cukup. Saya ikhlasnya segitu, masih sisa banyak, masih banyak ini. Bisa buat besok lagi, nggak usah banyak ya. Lalu di sini ada yang namanya merica. Biar ada sedikit pedas-pedasnya seperti omongan tetangga gitu ya. Beri merica sedikit saja, mericanya nggak usah banyak-banyak. Pokoknya harus berhemat. Lalu di sini, ternyata gula saya tinggal sedikit. Diberi gula biar hidup kalian itu walaupun terasa pahit, asin, pedas, tapi masih ada manisnya gitu loh. Jadi kalau hidup kalian gak ada manisnya tuh kayaknya kasihan sekali ya. Jadi harus diberi, karena mas tinggal segini jadi diberinya segini aja ya. Saya ikhlasnya cuma segini, soalnya kita beri, kita tabur. Oke, sudah ya. Lalu step selanjutnya yaitu diaduk-aduk. Diaduk-aduk supaya merata. Diaduk-aduk. Lanjut. Tadi kita sudah merendam, ini namanya kerupuk. Ingat ya, bukan kerupuk tapi kerupuk. Ini tadi saya sudah merendam kerupuk. Selanjutnya kita masukkan kerupuknya ke dalam wajan. Oke, kita masukkan. Jangan lupa waktu memasukkannya itu dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata saya bisa berhitung sampai 10. Itu maksudnya suruh menghitung tuh buat ngecek bisa menghitung sampai 1 sampai 10 apa enggak. Ternyata saya bisa ternyata. Oke, kita aduk. Kita aduk karena kerupuknya tadi belum mengembang dengan sempurna. Jadi kita biarkan dia mengembang dengan sendirinya di wajan ini. Jangan kalian jangan kalian memberi pengembang pada kerupuknya. Ya, jangan ya. Biarkan dia mengembang dengan sendirinya. Diaduk-aduk kerupuknya, diaduk-aduk. Oh, ya asisten saya, kerupuknya diaduk-aduk kerupuk. Lalu kita tunggu sampai airnya mendidih, kerupuknya mengembang, bisa kita icip-icip. Setelah diicip-icip serasa pas, baru bayam yang berwarna hijau. Ingat yang berwarna hijau, bukan berwarna ungu atau kuning atau merah, tapi bayam yang berwarna hijau dimasukkan. Karena sayuran jika dimasukkan di awal itu akan belotong. Kalian tahu belotong? Nah, itu sayurannya itu teksturnya terlalu lembek. Itu nggak enak itu. Itu namanya overcook katanya. Itu namanya overcook itu. Overcook. Jadi nggak bagus itu. Jadi sayurnya itu paling terakhir biar nggak membelotong. Oke, biar nggak membelotong sayurannya. Ditunggu ya sampai si kerupuknya mengembang. Sambil menunggu masakannya matang, oke, saya perkenalkan dengan jelas asisten pribadi saya. Ini
asisten pribadi saya. Dia yang selalu menemani saya dalam keadaan senang ataupun sedih. Dia selalu menemani saya, dia selalu ada untuk saya. Terima kasih untuk asisten pribadi saya, Antares Saputra. Terima kasih ya Antares ya. Kamu memang yang terbaik. Kamu is the best pokoknya. Terima kasih sekali untukmu. Ya. Bilang-bilang hai, bilang dadah gitu deh, halo gitu. Halo. Disapa dong penontonnya, halo gitu. Sepertinya asisten saya ini masih sedikit malu ya, jadi diwajarkan. Kalian ingin melihat bagaimana perkembangan dari masakan Chef Lia ini? Seperti ini. Tuh. 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 Ada pluk gitu ya. Ada suara pluk gitu. Itu tandanya berarti masakannya itu dia berjalan dengan baik. Kalau seumpamanya masakannya tidak ada suara pluk itu berarti tandanya masakanmu gagal, karena berarti apinya mati. Berarti dia nggak jadi masak. Kalau ada suara kayak gitu, ada suara nih pluk gitu, berarti tandanya dia masak. Tinggal ditunggu aja matangnya. Sambil boleh dicicipin, diicip-icip, boleh diicip, dirasa-rasa. Kira-kira asinnya sudah pas atau belum, manisnya, pedesnya, semuanya dirasa-rasa sudah pas atau belum. Perlu diingat kembali ya, cita rasa khasnya Chef Lia itu adalah ada dominan garam kegaram-garamannya ya. Jadi ya itu adalah ciri khasnya dari masakan saya. Itulah uniknya masakan saya gitu ya. Oke, masakan sudah mendekati matang. Lihat ini mengembang. Nah, ini kerupuk ya sudah mengembang. Lanjut kita masukkan bayam hijaunya, kita masukkan. Ini sebelumnya sudah dicuci ya bayamnya ya. Dicuci dulu, jangan tidak dicuci. Itu namanya jorok. Jadi harus dicuci ya. Kita aduk-aduk. Fungsi dari bayam ini untuk apa? Fungsinya supaya masakannya ada ijo-ijoannya. Kalau nggak ada ijo-ijoannya kayaknya gimana gitu, lihat. Oh enggak, maksudnya karena bayam itu bagus, dia sehat gitu, makanya diberi bayam pada masakan saya. Kalian mau memberi nama ini masakan apa? Kalau saya menyebutnya ini namanya kuyam, kerupuk bayam kuah ya. Ini namanya kuyam kuah, masakannya namanya kuyam kuah. Tentu rasanya pasti enak sekali. Nah ini suami tercinta sudah mencicipi kuyam buatanku. Rasanya bagaimana sayangku? Diusir saya. Rasanya katanya cukup memuaskan. Oke, ini sudah tersaji kuyam karya Chef Lia. Di sini kita bisa lihat, di sini ada kerupuknya, lalu ada bayamnya. Dicicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kalian kalau mau resepnya bisa ditonton, diikutin resep saya ini. Kuyam ini selain enak, dia juga bagus, sehat ya, karena dia bahannya dari kerupuk dan bayam. Jika kalian mau menambahkan dengan telur, daging ayam, itu pasti lebih enak ya. Lagi sempurna. Mari kita icip bayamnya. Bismillah.
ada makanan seenak ini. Ini memang enak banget makanannya. Wajar sih ya jika saya di sini sering disuruh untuk memasak, karena memang saya ini adalah menantu idaman, istri idaman, ibu idaman, jadi wajar ya masakannya juga enak. Dulu cita-cita saya itu sebenarnya saya ingin menjadi seorang chef. Cuman karena saya ini kan anak terakhir ya, mau ke dapur itu terkadang tidak boleh. Mereka takut kalau tangan saya ini teriris pisau, atau mereka takut jika nanti ada sesuatu di dapur gitu. Mereka tuh mengkhawatirkan saya, jadi itu membuat saya jarang sekali ke dapur, sehingga saya beralih haluan mengambil jurusan pendidikan guru MI, Madrasah Ibtidaiyah, atau guru SD, guru sekolah dasar. Jadi ya saya alhamdulillah akhirnya lulus, walau dosen terpaksa meluluskan saya. Oh enggak, maksudnya walaupun dosen, bukan walaupun ya, dosennya itu saking sayangnya sama saya. Mereka tuh pengennya saya tetap di kampus itu ya, cuman karena saya juga sudah harus terjun di masyarakat, membagikan ilmu-ilmu yang saya punya, sehingga saya diluluskan gitu. Jadi saya lulus di tahun 2020, lalu saat ini saya mengajar. Murid-murid saya tentunya bahagia memiliki guru seperti saya. Iya tidak, ini murid-murid saya melihat ini tidak, pasti mereka bahagia memiliki guru seperti saya. Kalau ingin belajar memasak dari saya bisa mengajarkan semua ilmu yang saya miliki. Oke, sekian video hari ini. Bisa dilanjut dengan video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komen ya, diberi like atau di share ke teman-temannya. Jangan lupa juga subscribe, ikuti YouTube Lia Safitri, oke? Nanti kalian akan sering bertemu dengan saya dan asisten pribadi saya yang tampan ini. Bilang dadah, 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 ya dadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.